Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arni. Terima kasih atas waktunya, Bu Arni, untuk saya praobservasi terkait pembelajarannya. Adapun tujuan praobservasi kali ini yaitu mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Arni ajarkan di kelas. Ada beberapa pertanyaan, Bu Arni. Yang pertama, kira-kira tujuan yang akan Ibu ajarkan di kelas nanti gimana, Bu? Ya, untuk pembelajaran kedepannya ada 3 item yang akan kita bahas. Yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari tumbuhan biji terbuka. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan tumbuhan biji terbuka. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh tumbuhan biji terbuka. Ya. Jadi 3 begini tujuannya ini. Iya, Ya. Selanjutnya, Bu, setelah tujuan kira-kira apa area pembelajarannya, Bu? Akan Ibu ajarkan nanti. Nah, ada 2, yaitu area pengetahuannya. Tadi siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan biji terbuka. Kemudian siswa dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan tumbuhan biji terbuka. Itu dari area pengetahuannya. Kemudian area keterampilannya, siswa dapat membuat herbarium dari tumbuhan biji terbuka. Iya. Nah, mantap ini. Ya, tapi sebelumnya persiapan-persiapannya, Bu. Ini kan sudah ada tujuannya, pemain kira-kira persiapannya sebelum ini mengajar. Iya. Saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, termasuk silabus, kemudian RPP, media pembelajaran, kemudian termasuk media yang tumbuhan itu saya sudah siapkan. Kemudian model pembelajaran yang akan saya terapkan itu adalah model pembelajaran problem based learning atau biasa disebut dengan PBL. Kemudian menggunakan metode diskusi dan juga penjelasan. Ya. Sudah siap sekali kayaknya Ibu Arni. Kapan dilaksanakan ini nanti? Ya, misalnya Pekan depan ya. Ibu, nanti mudah-mudahan lancar nanti. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih banyak karena sudah ada waktu untuk saya observasi dan ini kita lihat nanti di kelas. Ya, terima kasih, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Kiaman, salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kemudian Adel, Rifka dan Maria. Silakan bagi kelompok, duduk kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sekarang silakan masing-masing ambil dulu tanaman yang mau diamati dan mau dijadikan herbarium. Semuanya ambil. Sudah ada? Sudah ada? Kemudian ambil buku sebagai referensi sebentar ketika melakukan pengamatan tentang tumbuhan biji tertutup. Silakan masing-masing ambil dulu referensinya. Ya, silakan. Ya, sudah ada semua buku referensinya. Sudah ya. Sekarang sambil melihat buku referensi, kita akan amati juga video tentang tumbuhan biji. Jadi ini adalah materi dari tumbuhan biji tertutup. Sudah dijelaskan bagaimana ciri-cirinya tumbuhan biji tertutup. Jadi sebelum kita atau membuat herbarium, kita melakukan dulu pengamatan terlebih dahulu. Jadi lakukan dulu pengamatan, amati bagian akarnya, batangnya, dan daunnya. Nah, bisa diisi di lampiran pertama LKPD-nya. Coba perhatikan kembali LKPD yang sudah dibagikan yang lalu. Nah, sudah ada semua kan? Mana LKPD-nya? Gambarannya sebentar ketika sudah melakukan pengamatan. Ini diisi nama tumbuhan apa yang diamati, kemudian habitatnya, akarnya, batangnya, daunnya, dan bunganya, kemudian manfaatnya. Kemudian coba diperhatikan dulu bagaimana cara membuat herbarium. Pertama, pilih tumbuhan biji tertutup yang akan diawetkan. Ya. Setelah itu bersihkan atau dicuci. Tapi kalau sudah dicuci, tinggal dilap dengan tisu, Kemudian setelah dilap dengan tisu, pengamatan semprot bahan yang akan diawetkan dengan alkohol 70%. Gunanya agar tumbuhan tidak mudah busuk oleh bakteri ataupun jamur. Kemudian selanjutnya siapkan beberapa lembar kertas koran dengan ukuran yang sesuai dengan besar calon awetan. Kemudian tutup bahan dengan koran. Kemudian selanjutnya tulis atau jepit dengan kuat bahan yang telah dibungkus dengan koran atau dengan kayu atau yang berat. Kemudian selanjutnya simpan 1 pekan atau 2 pekan hingga bahan tersebut itu kering. Kemudian kita buka, kemudian kita tempel pada kertas. Silahkan dibuat dulu herbariumnya. Waktunya 30 menit untuk membuat herbarium. Silahkan kalian merancang waktunya. Siapkan bahan-bahannya. Siap-siap presentasi ya.
buah jambu. Habitatnya di darat, akarnya tunggang, batangnya memiliki kambium, daunnya lebar. Memiliki mahkota 5, manfaatnya sebagai bahan makanan. Tumbuhan cabai termasuk tumbuhan dikotil. Jambu termasuk tumbuhan dikotil dan sirsak termasuk tumbuhan dikotil. Langkah-langkah membuat herbarium. Pertama, pilihlah tumbuhan biji tertutup yang akan diawetkan. Bersihkan tumbuhan yang akan dibuat herbarium. Semprot bahan yang akan diawetkan dengan alkohol 70%. Kelima, siapkan beberapa lembar kertas koran dan dengan ukuran yang sesuai dengan besar calon awetan. Keenam, letakkan calon awetan yang telah disemprot alkohol tadi di atas koran. Ketujuh, tutup bahan dengan koran. 8, tindik atau jepit kuat bahan yang telah terbungkus koran dengan kayu. 9, simpan keringin selama 1-2 minggu di tempat kering dan tidak lembab. Hasil diskusi dari kelompok 1. Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Oke, Rizka. Kelompok 3. Kenapa buat cabai sirsak menjauh dikatakan buruk? Cabai jambu dan sirsak memiliki daun yang lebar, akar tunggang, buah dan batangnya memiliki kambium. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akar memiliki akar tunggal, batangnya bercabang-cabang, memiliki daun yang lebar, bagian bunga berjumlah 5 dan kelipatannya. Manfaatnya bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanaman yang kata kami itu adalah mangga dan jambu. Mangga habitatnya yang dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Bisa menyimpulkan ciri tumbuhan biji tertutup? Oke. Satu orang. Oke, Rizka. Oke, akarnya tunggang. Batangnya bercabang. Daunnya lebar. Kenapa kemudian dikatakan biji tertutup? Oke, itu yang pertama, jadi bijinya terbungkus oleh daun buah. Oke, kemudian pengelompokan dari tumbuhan biji tertutup, yaitu dikotil dan monokotil. Kemudian bagaimana cara membuat herbarium tadi sudah kita lakukan. Produknya sudah ada. Nah, sekarang kita akan evaluasi. Kita akan evaluasi hasil pembelajaran kita pada hari ini dan juga refleksi. Jadi ini ada evaluasi, kemudian refleksi, ada 4 item ini. Dikumpul. Oke,
biji terbuka. Cari tahu, cari informasi mengenai ciri-ciri tumbuhan biji terbuka, kemudian pengelompokan tumbuhan biji terbuka, kemudian cara perkembangbiakan tumbuhan biji terbuka dan peranan tumbuhan biji terbuka di dalam kehidupan kita. Jadi Setelah itu doa. Kiaman, salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jurusan Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama kembali. Majelis Praktik yang kami hormati, pada pagi hari ini kami akan mereview kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Ibu Aniati di kelas. Baik keluarnya, kami akan bertanya beberapa pertanyaan. Bisa disampaikan kembali tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kemarin? Ya, pada pembelajaran itu ada 3 item yang sudah disampaikan. Yang pertama itu mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan biji terbuka. Kemudian yang kedua mengklasifikasikan tumbuhan biji terbuka. Kemudian yang ketiga memberikan contoh tumbuhan biji terbuka. Nah, ya. Setelah itu menurut Ibu apakah pembelajaran kemarin sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuannya? Untuk 100% saya kira tidak tercapai, karena masih ada siswa yang kurang aktif, masih ada siswa yang masih mengharapkan hanya temannya saja yang bekerja, dan hasilnya dia hanya mengharapkan temannya. Jadi kalau kita ukur, seandainya kita ukur ini dari pembelajaran kemarin dari skala, contohnya ini skala 1 sampai 10, kira-kira sudah di level mana Bu pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Kalau kita ukur dari 1 sampai 10 levelnya, kira-kira level berapa? Saya kira masih berada dalam angka 8,5. Baik Ibu, selanjutnya Bu, apakah masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya? Iya, saya akan mencoba untuk mengubah strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan berupaya untuk mendorong kemandirian siswa dalam mengeksplorasi materi dan penugasan secara mandiri. Kira-kira apa saja yang Ibu dapat lakukan untuk mendorong 2 hal yang ingin Ibu tingkatkan tadi? Ya, saya akan mengupayakan untuk mengubah strategi pembelajaran menjadi pembelajaran diferensiasi. Saya berharap mudah-mudahan pembelajaran ini dapat membuat siswa menjadi tertarik dan menyenangkan untuk siswa. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa. Untuk strategi dengan penerapan di diferensiasi yang Ibu katakan tadi, berdasarkan kesiapan belajar, apa masih ada yang bisa Ibu lakukan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa? Ya, saya akan berupaya untuk menerapkan proses pembelajaran diferensiasi konten untuk mengakomodir kebutuhan gaya belajar siswa, supaya siswa itu kita bisa ketahui potensi dan minatnya, sehingga siswa menjadi tertarik dan menjadi bergembira dengan belajar. Itu strategi ya Bu ya. Jadi kira-kira yang strategi itu kira-kira kapan diterapkan? Insya Allah pekan depan. Pekan depan. Baik Ibu, dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu bisa peroleh? Yang pertama itu adalah introspeksi diri, muhasabah diri, bahwa kita sebagai guru tidak selalu harus menyalahkan siswa ketika mendapatkan nilai yang buruk,
tapi kita kembalikan pada diri kita. Jangan sampai kemudian strategi pembelajaran yang kita lakukan itu tidak mengakomodir gaya belajar siswa, sehingga minat dan potensinya itu tidak bisa tersalurkan. Untuk itu saya juga akan bersikap inklusif, menerima saran dari teman-teman untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Luar biasa sekali Ibu Arni. Ya, baik Bu Arni sudah bisa merefleksikan apa yang telah Ibu lakukan. Karena kita terkendala oleh waktu ini, terbatas oleh waktu, kita cukupkan Bu sampai sekian mungkin. Selamat beraktivitas kembali, kita selalu semangat selalu untuk meningkatkan minat anak-anak belajar. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Selamat. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Pipit? Iya, baik Pak, Ibu Arni. Jadi saya menyaksikan percakapan ini pas observasi, menurut saya itu sudah bagus. Ya, jadi si coach ini sebagai CGP yang coaching rekan sejawatnya, artinya melakukan supervisi pembelajaran. Percakapan pas observasi ini sudah bisa menggali potensi dari sejawatnya. Jadi ambil percakapan itu bagaimana menggali informasi dari sejawat, kemudian bagaimana sejawat bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian sudah bisa merefleksikan dari hasil pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi ini menurut saya sudah bagus. Dan ini sudah bisa saya kira untuk menjadi rekan kepala sekolah yang berobservasi pembelajaran di kelas ini ya. Ibu Arni, terima kasih sudah menjadi rekan sejawat yang baik buat para pemimpin. Semoga nanti keadaan tiga tingkat seperti bisa ditularkan dengan rekan sejawat yang lain, sehingga latihan-latihan ini bisa ditingkatkan kembali, ditingkatkan untuk mendapatkan hasil lebih maksimal. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati, Pak Ridwan, terima kasih juga sekali lagi Bu Arni. Ya, kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.